Mu'tazilah memulai dari satu fondasi. Tuhan itu adil. Dan karena adil, maka manusia pasti memiliki kemampuan memilih. Kalau tidak, lalu bagaimana mungkin Tuhan menghukum manusia atas sesuatu yang tidak ia pilih? Mereka mengutip ayat, "Barang siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka itu atas dirinya sendiri." Ayat ini menjadi tameng Mu'tazilah. Bagaimana bisa seseorang dimintai tanggung jawab atas keburukan jika semua sudah ditentukan sebelumnya? Bagi Mu'tazilah, kebebasan manusia adalah syarat mutlak keadilan Tuhan. Tanpa itu, agama berubah menjadi sandiwara kejam. Manusia disuruh taat, tapi diarahkan untuk gagal. Mereka juga menggunakan ayat, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Sebuah ayat yang seolah menampar Jabariyah. Perubahan ada di tangan manusia. Takdir bukan rantai, melainkan akibat. Selama berabad-abad manusia hidup dalam ketakutan terhadap yang tak terlihat. Namun Syekh Abdullah Mudakkan, seorang pemikir dari tradisi Mu'tazilah, menantang keyakinan itu dengan satu senjata, yakni akal. Kita tahu Mu'tazilah merupakan suatu kelompok paling rasional. Bagi Mudakkan, sihir bukanlah kekuatan gaib yang bisa mengubah realitas. Menurutnya sihir hanyalah tipu daya persepsi, permainan simbol, dan manipulasi psikologis. Al-Quran menurut Mudakkan tidak mengakui kekuatan sihir, melainkan hanya menggambarkan bahwa mata manusia yang diperdaya. Sihir tidak mengubah hakikat, tapi hanya mengelabui penglihatan. Pandangan Mudakkan tegas bahwa jin tidak bisa merasuki manusia. Ia hanyalah makhluk halus dengan keterbatasan kodrati yang tidak mampu mengubah dunia, tapi hanya mampu membisikkan was-was. Ketakutan kita terhadap jin bukanlah iman, melainkan warisan imajinasi yang tak pernah diuji. Fenomena kerasukan dan pengaruh sihir dijelaskan, Mudakkan melalui pendekatan medis dan psikologis. Apa yang disebut kesurupan, baginya seringkali adalah trauma batin dan gangguan psikis yang diselimuti tafsir mistik. Menurut dia, agama dan ilmu tidaklah bertentangan. Yang bertentangan hanyalah iman yang menolak berpikir. Mudakkan mengajak kembalilah pada akal, karena di sanalah cahaya iman sejati bersemayam. Ketika ilmuwan mulai mencoba membaca Al-Quran dengan pendekatan saintifik, membaca ayat tentang penciptaan manusia dengan mikroskop, atau ayat tentang langit dengan teleskop, mereka langsung dicurigai. Mereka bukan ahli tafsir, kata yang satu. Bahaya, bisa jadi sesat, kata yang lain. Padahal, bukankah lebih sesat menafsirkan tentang fase janin hanya dengan dalil syair Arab kuno, ketimbang mendengarkan ahli kandungan? Bukankah lebih berbahaya mengajarkan tafsir ayat astronomi tanpa pernah paham bahwa bintang itu punya usia dan bisa mati? Tapi ya, selagi hafalan kuat dan gelar ustadz sudah melekat, maka apapun yang keluar dari mulutnya dianggap wahyu versi 2.0. Sementara itu, Al-Quran tetap sabar. Ia tetap menyebut dirinya petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan karena manusia itu semuanya pintar, tapi karena semua berhak mendekat. Termasuk mereka yang datang dari laboratorium, dari ruang bedah, dari kampus teknik, atau dari observatorium langit. Dan mungkin, justru merekalah yang paling berhak menafsirkan ayat-ayat tertentu. Karena mereka punya ilmu untuk membaca isinya, bukan hanya aksaranya.